lihat kamu udah jambret. Pengen siap tolong, tapi kayaknya kamu lebih jago deh. Ah, enggak lah, biasa aja. Ini kebetulan mau ke tempat latihannya saya. Emang tadi kamu pakai bela diri apa sih? Krav Maga. Krav Maga. Apa itu? Krav Maga itu adalah bela diri dari Israel. Awalnya itu buat militer. Tujuannya untuk menetralisir ancaman. Nah, teknik itu simpel dan praktis. Menarik nih, seorang wanita bisa melumpuhkan penjahat dengan Krav Maga. Seperti apa sih Krav Maga? Oh, pantas cepat itu tadi ya? Iya. I see. Boleh nggak ikutan? Boleh, ayo. Hey, halo. Ini kebetulan ketemu sama Mas Sani. Halo, Tadi pas di luar aku dijamret, terus dianya ngeliat. Oh Saya gitu. tertarik buat latihan di sini. Tapi kamu nggak apa-apa? Gak dong. Boleh ikutan? Ayo silakan. Kebetulan Iya. kita baru mulai latihan nih. Bentar, sepatu dulu Oke. berarti. Kaos kakinya juga nggak? Atau boleh kaos kaki? Boleh. Boleh. Oh ya, oke. Oke, kenalin. Instruktur juga. Sani. Teman saya Daniel. Tadi jamret di situ tuh. Berapa pelakunya? Berapa orang? 2 orang. Terus yang satu kan kayak kabur gitu. Udah itu yang satu lagi turun dari motornya. Terus gue ditarik-tarik. Tapi tas kamu nggak apa-apa kan? Nggak diambil kan? Tapi jago kok dia tadi. Makanya saya tertarik, apa tuh bela dirinya mau tahu. Oke. Iya sih, Stata kebetulan berarti udah cukup lama gitu, dan kita di sini lebih ke self defense ya. Oke, Self oke. protection. Jadi Iya, kita prepare untuk sesuatu yang hal-hal yang paling buruk lah. Iya. Karena sekarang kan banyak banget tuh kejahatan semakin meningkat Iya, di iya, jalan. Oke, kita mulai latihannya. Kita warming up dulu, habis itu stretching dikit, langsung kita masuk ke teknik. Oke. Pasti pemirsa tahu pentingnya pemanasan sebelum olahraga bela diri. Dan jika tidak diawali dengan peregangan, akan berisiko terjadinya cedera otot. Seperti keseleo, terkilir, kram otot, dan sebagainya. Sejarah Krav Maga dimulai sebenarnya diciptakan oleh seorang imigran Yahudi. Kemudian pada saat dia balik ke Israel, itu diajarkan ke militer. Dan sistem ini juga digunakan oleh banyak satuan-satuan militer seluruh dunia, pasukan-pasukan khusus. Karena sebagai satu sistem yang tidak butuh waktu cukup lama untuk belajar, teknik-tekniknya simple, direct, gitu, efektif. Selama masih bisa melakukan aktivitas fisik, itu semua bisa latihan Krav Maga. Oke, kita mulai latihan ya. Iya. Kalau boleh tahu intinya Krav Maga apa ya? Sebenarnya our actions dictate by situations. Jadi Oke. kita sangat adaptif terhadap ancaman yang ada saat itu. Oh gitu. iya. Kalau serangan mungkin bisa dibilang hanya serangan-serangan yang berimpact besar, berdampak besar pada lawan. Oke. Supaya kita bisa secepatnya melarikan diri. Oke. Itu intinya. Jadi self defense, benar-benar self Yes. defense ya. Your Misalnya self-protection. kayak serangan yang datang, situationnya bisa cuk. Misalnya kalau ada yang nyekek leher gitu Betul. gimana? Bisa aja. Oke. Jadi kira-kira itu kita coba lebih pelan, Iya. step by step. Jadi step pertama adalah release the chokes and counter. Release and counter. So, saat ini saya bisa melakukan serangan dengan heel of palm, Iya. karena ini jauh lebih aman daripada Pukulan ini. ya, Iya. ke arah hidung, dagu, atau lehernya. Iya. Dan bersamaan dengan itu, saya harus release choke-nya. Oke. Oke. Mekanisme tubuh manusia pada saat dia diserang bagian atas, maka dia lupa akan bagian Lengah, bawahnya. iya, Lengah iya. di bagian bawah. Saya melakukan kontrol di belakang leher untuk melakukan tarikan Oke. dan knee Oke. strike ke arah groin. Oh, oke. Oke. Dari situ sekarang dia diserang bagian bawah. Iya. Jadi mekanisme dia akan menunduk. Iya. Kita mempunyai serangan di bagian belakang kepala Iya. dengan hammer strike atau elbow. Apakah yang dikejar memang titik-titik yang lemah? Iya, titik yang Oke, lemah karena oke. ini sangat berbahaya ya. Iya. Bagi manusia di otak kecil, Iya. di base of skull, kita lakukan serangan, kemudian kita push. Setelah itu kita harus escape secepatnya meninggalkan tempat Iya. kejadian. Iya. Oke, Iya, mau iya. coba tekniknya? Boleh. Oke. Oke. Oh iya. Ya. Kalau kira-kira situasi lain apa ya yang sering dihadapi? Ada situasi lain. Begal misalnya- gitu atau Iya. apa kan kita nggak tahu. Kita tidak bisa memilih situasi apa yang akan terjadi pada kita gitu. Iya. Jadi kita harus bisa merespon semua, Oke. gitu, semua kejadian.
bisa saja misalnya kita tidak melihat lawan headlocks ya Iya. dari belakang. Oh, mencekik dari belakang dia. Ya. Mencekik dari belakang. Pertama kali Dibuka. Iya. hip groin ke belakang, kontrol, knee, Oke. pukulan ke belakang kepala, finishing. Kalau lawan pakai senjata, apakah Pakai senjata, Iya. oke, kita coba pakai serangan todong senjata dengan pisau ya. Oke, iya. Tapi tetap kunci pertama kalau bisa lari dulu ya. Lari dulu. Lari dulu, The iya. best self defense is running. Run, iya. Prinsip pertama tentu saja adalah menjauhkan pisau ini dari Dari- leher kita. iya. Gitu, karena ini yang sangat berbahaya. Iya. Jadi nomor satu, control the weapon hand. Iya. Kita memiliki kendali dari tangan yang memegang senjata. Iya. Jadi nomor satu, saya akan, ini penting juga di dalam tactical defense, Iya. yaitu membiarkan lawan tahu bahwa kita tidak akan melawan. Iya. Gitu. Jadi kita ikuti dulu apa yang dia mau. Ini mau apa? Nah, saya Oke. jauhkan pisau ini dari tangan saya dorong ke arah dia, oke. Lalu saya melakukan pukulan ke muka, Iya. kick the groin, push away. Oke. Lari. Lari. Nomor satu, saya ingin aman. Iya. Saya ingin aman dulu dari senjatanya, dari ancamannya, setelah itu saya bisa lari. Oke. Saya bahkan tidak ingin untuk merebut senjatanya atau membalas, saya hanya ingin escape. Iya. Kalau ke perut bagaimana? Kalau boleh lihat. Kalau ke perut, simpel juga ya. Kalau memang ini hanya todongan ya, Iya. dia belum berniat untuk menusuk. Dia hanya nodong kita. Tapi kali ini kita lihat posisi pisau ada di Ke bawah. perut. Iya. Tangan saya berusaha mendekati pisau itu dengan mengarahkan postur defensif saya dengan tangan ada di dekat pisau. Iya. Sehingga saya punya waktu cukup cepat untuk meraih pisau itu. Iya. Saya sudah lakukan. Oke, ditampar Oke, terus iya. ditendang. Iya. Saya melakukan tamparan ke arah Iya. tangan yang memegang pisau untuk menjauhkan dia dari badan saya, dari Iya. perut saya. Lalu saya melakukan kick to the groin. Dan saya bisa lari. Oh, oke. Oke. Apakah Sesimpel itu. ada langkah dasar untuk memahami situasi-situasi seperti ini? Nomor satu sebenarnya yang paling penting adalah mengendalikan diri sendiri. Oke. Karena mentality itu segalanya. Iya. Gitu. Jadi pada saat Anda ditodong, semua manusia punya kecenderungan untuk freeze. Iya. Gitu ya, membeku. Jadi hanya ada 3 kemungkinan, apakah Anda melawan, lari, atau freeze. Sis. Hanya ada 3 itu. Iya. Nah, kita melatih mental kita, mental training untuk bersiapkan diri kita siap menghadapi apapun. Iya. Gitu. Dan memang tidak semudah itu, tetapi dengan latihan, dengan pressure yang ditambah tahap demi tahap, Iya. kita bisa melakukannya. Semakin tahapannya naik sampai dengan ada pressure. Oke. Ada pressure secara fisik maupun verbal. Ya, Daniel di sini bisa mengintimidasi saya dengan pressure yang lebih tinggi lagi dengan verbal. Misalnya kita coba. Ayo, gak usah berang. Oke. Oke. Nah, dari situ kita membiasakan diri. Mentalnya disiapin dulu. Mental, Iya, gitu. iya. Jadi kita mungkin awal-awal akan kaget, kita akan panik. Iya. Tetapi dengan kita pernah memasuki mental state atau kondisi mental yang berada dalam pressure, kita berlatih mental. Jadi kita. bukan hanya fisik tapi psikologisnya juga dilatih Tepat di sini sekali. ya. Nah, manfaat yang udah aku rasakan itu mengurangi rasa ketakutan, rasa panik menjadi powernya kita. Karena di sini diajarkan simulasinya. Ada simulasi berarti nyata dong, nyata. Terus tekanan-tekanan, pressure-nya segala juga dapat. Jadi in case buruknya kalau kita dapat kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, kita udah tahu gimana caranya. Jadi begitu pemirsa Dr. Oz Indonesia. Seni bela diri itu ada banyak macam. Yang jelas manfaat bela diri bagi kesehatan itu banyak sekali. Badan bisa bugar, segar, otot makin kuat, melatih konsentrasi dan kewaspadaan terhadap situasi, dan juga mengurangi stres. Ada satu hal yang harus kita infokan ke Anda semua bahwa demam ini sebenarnya Kenali penyebab demam pada anak. 3-5 ini biasanya harus diwaspadai para orang tua nganggap sudah sembuh, ternyata itu adalah fase yang bisa masuk pada shock atau kritis.